wis Agai. Bang Wajib. Erwin. Oh iya. Bang Erwin. Nih Agai ini dia yang punya konten apa kayak namanya? Gram Telemovement ya? Gram Telemovement. Iya, Telemovement. Pasti cakep. Gram Telemovement, jadi lu harus subscribe semua tuh gramnya kayak emas. Beda lagi. Gram. Kopi dulu biar Oke, santuy siap. ya kan. Oke, guys, gini. Pertama lu kenalin dulu biar pada tahu semuanya tuh lu siapa, dari mana ya kan. Ya pokoknya semuanya dah lu jelasin. Gitu. Silakan. Sekarang. Besok. Oke, teman-teman di rumah, gua Agai. Gua salah satu adminnya Gram Telemovement, atau di Instagram gram_art. Ya, ada di bawah nih. Jadi kita adalah art and music movement yang kita angkat ini mengenai seputar seni mural, terus ada lagi street art, graffiti, itu dari art movementnya. Dan di musiknya itu kita ngangkat musik-musik independen, pure murni independen yang tidak mengcover-cover. Sekalinya pun ada musisi cover tetap kita bawa, tapi sebagai bentuk respect. Bisa kepikiran sama konten kayak gini lagi? Apalagi yang kayak gini kan kontennya, kalau yang setahu gue nih, kalau untuk kompilasi kayak gitu kan harus bayar. Betul. Ya kan, bayar lah ya berapa ratus ribu lah, itu ntar tinggal masuk situ. Nah, konsep dari ini yang pertama di musik dulu itu kayak gimana? Di musik dulu. Pertama karena kita namanya Gram itu kan kita kesel nih, marah, jengkel, dongkol. Nah, kenapa kita adain kompilasi kemarin gratis gitu? Kita pakai konsepnya ini gratis? Free. Wih, ikutan tuh. Free. Pokoknya gratis. Free. Ada 4 album kompilasi yang kita kerjain di masa pandemi ini. Yang pertama itu Punk. Judulnya This is Punk 2020 Compilation. Itu ribet gue bahasa Inggris. This is itu bencana Punk 2020. Iya. Itu. Iya. Terus kemudian kedua ada Metal Virus, Deathstroke ikutan. Deathstroke ikutan nih. Jadi lu dengerin tuh Metal Virus. Sama Metal Virus 2020 Compilation. Kayak Melodic This is Tech. Jadi Melodic melawan pandemi. Melodic melawan bencana. Terus terakhir Rock Invention. Nah, apa sih 4 ini korelasinya gitu? Yang pertama, kita menganggap bahwa bencana ini itu umum global di seluruh dunia kan. Ya pasti. Yang kedua, teman-teman seni, baik itu seniman artis mural ataupun di musik sendiri, mereka non-job, kehilangan job. Bahkan ada teman-teman gua di grup itu sampai jual-jual alat. Iya benar, pasti. Sampai jual satu isi studio gitu. Bahkan sampai dia bingung dia mau ngapain. Bang, gua bingung mau ngapain gitu. Dan anehnya lagi nih, lucunya nih Bang, ada yang ngambil keuntungan di momen kayak gini. Disitulah Gram merasa terpanggil gitu, bahwasanya kita harus expand, kita harus expose karya teman-teman ini dengan cara yang gratis, dengan konsep anak-anak punk DIY, do it yourself. Ini lu sendiri? Gue tim. Kebetulan memang inisiatif Gram itu gue, tapi memang gue punya tim. Jadi gue konsep DIY, gue share sama tim, kemudian gue kenal media partner, beberapa media partner independen. Kayak ada Bang Ajis, Dapur Letter, salam dulu buat Bang Ajis. Thank you. Bang Ajis itu salah satu sosok yang ngasih gue inspirasi, karena dia media majalah tua sih ya, tahun 2003. Iya, Dapur Letter ya. Gue juga pernah dengar sih Dapur Letter itu. Dia itu yang apa sih lu gini, tapi dia support gue. Jadi di situ gue bikin konsepannya kita free supaya teman-teman ada tempat, space, dan teman-teman punya kesempatan buat expand juga. Ya maaf kita nggak kayak major label yang mereka sekali kompilasi hanya dengan modal kamera kayak gini nih. Itu kan mereka udah punya lu rating ledek nih kalau kayak gitu. bukan beberapa teman-teman band kan masih memang mereka di jalur independen yang sebenarnya movement gitu loh. Kalau kita bicara indie sekarang itu sebenarnya kepanjangan kan independen movementnya. Nah mungkin salah satunya mudah-mudahan Gram bisa membantu teman-teman band di rumah. Itu aja sih. Caranya biar masuk ke kompilasi ini di Gram ini. Kalau caranya kemarin sih kita udah close sih ya. Kemarin sih caranya gampang, cuman kirim email.
Oh, kirim lewat email Nah, dah. Lagunya betul. kirim lewat email dah. Lagu kirim lewat email disesuaikan dengan konsepannya, baik itu punk, metal, melodik ataupun rock. Tapi ntar ada nggak lo mau ada ke aliran mana lagi gitu? Misalkan lu ke pop, ke dangdut, apa kemana kayak ada nggak? Selagi itu masih jalur independen sih, gue pasti. Oh. Selagi itu masih jalur independen, karena gue pun lahir dulu. Ini teman-teman yang ada di rumah, ini dia itu salah satu motivator gue juga sih. Ini sebenarnya pura-pura aja nih kayak gini. Lo itu nggak usah disebutin. Iya. Lo itu nggak usah disebutin. Dulu itu gue main di Mati Langka ya. Itu salah satu inspirator gue. Nah, ini harus di-share sih. Inspirator gue Mati Langka gitu kan, bener-bener jalur independen. Nah, gue pengen bangkitin era-era itu lagi. Kopi dulu. Gue kopi dulu nih. Jalur independen. Tapi tunggu dulu. Oke. Nah, ini lu mau tahu nggak ini apa? Ini Edelweiss. Tuh, Edelweiss. Edelweiss in frame. Ah. Original Edelweiss. Nah, ini gue dapat Edelweiss ini. Nah, ini dari si ada ini datang langsung bawa Edelweiss ya, guys. Keren banget nih Edelweiss ya kan. Tapi ini bukan metik ya. Ini bukannya metik di bukan ya? Bukan metik. Terus di itu salah satu rekan gua, dia pengen apa namanya bikin sesuatu hal yang unik, tapi edukatif juga, mengedukasi bahwa Edelweiss ini dari petani di sekitar daerah Jawa sih. Jadi ini benar-benar budidaya Edelweiss. Oh, budidaya. Makanya buat teman-teman kerabat gua yang undang gua bikin konten ataupun ada acara musik gigs, pasti gua kasih bikisan seperti ini supaya persahabatan kita abadi kayak iya, gini. iya. Nah, kan Edelweiss kan bunga abadi ya. Ya, moga-moga abadi ya. Amin. Oke, lanjut guys. Tadi sampai mana? Sampai di pop, dangdut dan sebagainya. Ya, terus ya lu nggak ada niatan tuh di situ. Kan selama tadi kan lu bilang selama itu indie ya. Independen. Selama itu indie nggak masalah kan? Nggak lu jadi sama masalah. gitu. Oke. Tuh nah, buat teman-teman yang punya aliran ya pokoknya selain dari punk dari itu masih bisa. Masih bisa. Yang penting indie. Betul ya? Movementnya sih, lebih ke pergerakannya sih. Oh, lu dia nilai dari pergerakannya. Lebih ke pergerakannya. Sekarang kan banyak band juga yang independen. Contoh gini lah, band independen beraliran yang folk blues, Moka. Nah, ya, tahu. Itu sampai sekarang Moka itu dia di jalur independen. Iya benar ya. Itu yang gua ambil pelajarannya. Mereka nggak perlu keras juga, tapi mereka buktiin bahwa ini loh musik independen itu seperti tapi ini. di sini dia kayaknya enggak apa ya di Indo ya. Di-expose. Enggak terlalu di-expose ya. Iya. Tapi kalau di luar, wih, Dia terkenal. Dia terkenal terkenal banget. banget. Jadi banyak musisi Indonesia itu ya seperti itu. Ya apa mungkin gimana ya, gue nggak tahu juga lah. Kalau dari gue sih ngambilnya gini, di Indonesia ya kan banyak orang yang bilang gue pengen memajukan musik Indonesia. Betul. Banyak sekali yang ngomong kayak gitu, tapi sedikit yang dia mau melakukan sesuatu hal yang nyata. Makanya gue bilang movementnya dia dulu. Satu, movementnya dia, dan kemudian dua, banyak ya gue nggak bilang itu major label, banyak pihak-pihak yang mengarahkan bahwa musik ini ayo kita bikin tren musik ke satu hal ini aja. Iya, betul. Ya, sebelumnya mungkin dulu ada Melayu-Melayu dan itu go and gone. Pergi dan menghilang. Terus ada K-pop. Iya, kalau di luar negeri itu apapun musiknya mereka berkembang sendiri dengan tadi DIY-nya itu. Kalau di sini kan ngikutin trending nih. Betul. Oh, lagi musiknya ini nih. Ayo Betul banget, ini. betul banget. Makanya Gram kita itu pengen ngangkat musik-musik yang dia tidak tren pada saat ini, tapi dia punya konsistensi gitu dan eksistensi di bidangnya dia, itu yang bakal kita angkat di Gram. Coba teman-teman di rumah bisa tahu juga gitu loh. Nah, itu untuk musik ya. Nah, itu untuk sekarang musik. nah sekarang gue mau tanya untuk di tadi apa? Mural. Nah, mural itu konsepnya kayak gimana? Untuk mural, kita kebetulan ada acara tahunan, itu namanya Yacht Fest. Yacht Fest itu festival pemuda sih. Mungkin nanti kita mau ganti namanya karena Yacht Fest beberapa udah ada juga yang namanya Yacht Fest. Banyak. Dengan tanda kutip mereka punya sponsor besar. Kalau kita benar-benar kolektifan. Mungkin kita ganti. Nah, di mural sendiri kenapa gua ngangkat mural dan musik gitu? Karena roots-nya ini sama. Roots-nya itu lahir, nafasnya, jiwanya sama. Mungkin kalau beberapa tahun lalu itu banyak band yang dia cetak merchandise nih, Bang. Mungkin lu juga tahu ya kan? Iya, mau ngerasain sih. Kalau sekarang anak-anak mural yang sudah punya nama ataupun yang belum, mereka udah mulai expand merchandise.
baik itu dari pouch, baju Betul. sendiri, dan mereka karena gambar-gambar mereka itu bisa dibilang unik, ya kan, menarik dan juga menjadi daya tarik sendiri di kalangan milenial muda pada masa ini gitu loh. Dan itu yang dulu kita nggak sadarin di teman-teman band. Makanya kenapa mural dan band acaranya kita barengan itu untuk koneksi. Jadi band tahu dunia mural, mural pun terhibur dengan adanya band-band ini sendiri. Lebih Sekarang ke udah situ. banyak yang gabung di lu. Kalau gue kebetulan bukan suatu klub sih ya, gue bilangnya Gram itu art and music movement, makanya tele movement. Gue pengen merubah mindsetnya television menjadi tele movement. Tele movement itu saluran pergerakan. Kalau televisi Kalau televisi itu saluran pemandangan. Jadi cuman dari satu sisi pandang aja. Gue pengen lebih luas lagi, memandang satu hal yang tabu, mungkin sekarang sudah jadi tren dan mempunyai subkultur sendiri di masyarakat. berat bahasanya. Kurang lebihnya nggak berat-berat banget, ngopi dulu deh. Berat bahasa lu. Lanjut. Nah, sekarang di apa? Street artnya. Street art Ah. jadi satu sih, jadi satu street art mural. Masih jadi satu. Jadi banyak orang yang masih memperdebatkan. Ada tuh, artis yang apa? Suka gambar? Iya, yang suka gambar Ada. tuh. Faking shit. Iya, Wendy. Salam faking shit. Nanti gua tunggu kedatangannya di event gua selanjutnya. Oh. Nanti gua undang Oh iyalah, harus Erwin. undang. Gua undang Erwin. Pokoknya teman-teman yang nonton di sini karena ini lagi corona, di acara gua ditunda. Iya, Nanti jangan gua dulu. undang faking shit. Nanti dulu. Nanti ada lagi di acara gua tanggal ya insya Allah dekat-dekat ini ntar. Oh, ada tuh di Ada, lapangan biasa, di- lapangan sejarah itu. Lapangan sejarah. Ntar gua undang juga dah di situ. Ntar pembukaannya ya potong pita, lu yang potong pita. Aduh. Gitu. Berat deh itu kayak palura ya gue. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kayak itu. Saya berarti lu kenal banyak orang ya. Kenal sedikit orang sih, tapi mungkin dari perkenalan itu, dari sharing juga, Iya, ya oke. kan, termasuk sama lu juga, gue belajar gitu. Dari gue belajar itu, perlahan gue lakuin sesuatu hal kecil sih, gitu sih bang. Orang kecilnya apa? Hal kecilnya, gue melakukan sesuatu yang mungkin belum dilakukan orang lain sih. Ya apa? Kayak bikin acara kemarin mural sama band itu sebelumnya nggak ada. Iya, belum ada. Itu sebelumnya kayak nggak ada. Mungkin ada, mungkin nggak ini juga. Malah Cuman gue pengen sempet kaget rutin. juga, mural sama band pas tadi lu ngomong kan, pas datang sini kan, mural sama band. Ih, keren juga nih acara nih, boleh juga nih. Kalau keren sih biasa aja, cuman luar biasanya. Iya. Enggak, tapi emang keren itu acara pasti bakalan keren. Nah itu juga kemarin gue ada orang Cilacap juga yang datang, banyak sih Jabodetabek pada datang. Nah, iya, gue mau nanya yang di musiknya, yang di musik. Di musik itu kan contohnya misalkan kayak di metal kan. Di metal itu tadi kalau gue kan ada banyak yang dari luar Jawa juga ya, ada ya? Ada banyak, Ada ada dari luar- Kalimantan, dari Indonesia. Ada dari Kalimantan. Nah, itu lu dapat kontaknya kayak gimana? Gue by Instagram sih. Gue sebelumnya gue upload, memang gue uploadnya itu waktunya cuma singkat sih, cuma 5 hari. 5 hari lu 5 dapat? hari gue share di Instagram Gram, kemudian dibantu media partner gue, sekali lagi dibantu media partner gue juga. Kasih tahu Media partner gue Apa? ini ada banyak banget sih. Terima kasih juga buat teman-teman Dapur Letter Magazine terutama. Oh. Efek Positif. Wis, terus Mungkin gue sambil sebutin tokonya ya. Iya. Dapur Letter itu ada Bang Ajis Dapur yang punya. Terus Efek Positif itu ada Om Aridote. Aridote, dia dulunya pernah aktif di Rolling Stone juga magazine. Terus ada Anarchy Equality March, itu punyanya Bunda Evi. Ya, Bunda Bunda Evi. Evi. Terus ada banyak sih, PMRK Official, Andi Cablak, Pubertas, Pemuda Utara Berkreativitas itu Hirmi yang punya. Terus banyak sih, ada beberapa juga, lupa gua. Anak Pangganteng. Oh ya, pre-event Nizan. Itu sih kurang lebihnya. Dan masih banyak lagi Masih teman-teman yang banyak bantu gua gitu. Ya, bersyukur lah punya teman banyak yang enaknya kayak gitu tuh ya. Banyak yang bantu. Alhamdulillahnya, karena ide movement dan mereka juga si media-media independen ini punya suatu hal yang sama nilainya. Yaitu Tapi lu pernah pergerakan ada independen. masalah nggak? Pernah ada masalah nggak? Ini kan di Gram ini kan untuk kompilasi kan tadi kan ada yang bayar, ya kan? Ada yang enggak. Nah, lu punya masalah nggak? Apa itu? Masalah sih nggak ada. Terus? Cuman ada beberapa yang ngoreksi. Ya coba dong diceritain. Kayak ini bahaya juga sih. Ada Nggak masalah. beberapa yang ngoreksi. Eh, Temen-temen IO, gue sorry banget, gue orangnya songong. Gue bukannya
tidak menghargai IO. Sekali lagi, gue bukannya tidak menghargai event organizer. Gue hanya pengen event-event organizer itu mempunyai pergerakan yang nyata tanpa embel-embel uang. Gitu loh. Betul. Yang kami lakukan di Gram Tele Movement ini, itu kami lakukan karena passion kita, karena jiwa kita akan musik independen gitu loh. Jadi banyak sekarang temen-temen IO dalam tanda kutip, Iya. mereka menggunakan kata indie atau independen hanya untuk tagline aja. Iya, Tapi tagline penjalanannya banyak yang masih dengan biaya sekian, dengan ini Iya, sekian. berarti pure gratis lu ya. Gua pure gratis, dan nanti gue cetak fisiknya bener-bener gua tidak ingin membebankan ke pihak band. Lu plus sama cetak fisik. Plus sama cetak fisik, insya Allah. Tuh dah, ikut dah kompilasi di Gram. Nih, Udah jadi, kalau yang 4 udah jadi, udah jadi, tinggal iya, cetak udah jadi. fisik. Nah, kalau misalkan lu mau lihat kompilasinya, tinggal lihat aja channelnya Gram Tele Movement. Tele Movement. Gitu. Oke, gitu aja. Udah lama juga waktunya, takut orang bosan. Ya, gitu aja, nanti mungkin ada part keduanya. Jangan lupa datang nanti di akhir 2020 sih. 2020. Iya. Ah. Nanti eventnya sama, cuman kita kayaknya bakal ganti nama dari Yotfest, cuman namanya ya nanti ditunggu aja. Oh, di mana? Tepatnya ada di Ciledug, Oh, Ciledug. di Jalan Impres 8 Larangan Utara. Itu markas besar kita. Datang. Jadi Gitu, jangan lupa sampai datang. enggak. Kalau lu indie, jangan cuman swipe up terus tap love di Instagram, tapi lu harus tahu acara-acara independen yang bener-bener diadain. Itu sih. Jangan lupa datang di akhir tahun di mana tadi Ciledug. Ntar acaranya tinggal kita share lagi aja. Oke, gitu aja. Bye. Sampai jumpa di part keduanya ya. Part kedua ada lagi. Ada lagi. Oke, masih siap. banyak, ntar. Ya. Part kedua, sip. Bye. Bye. Enggak.